Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan, dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Sebenarnya kalau soal undang-undang perampasan aset itu, Pak Jokowi itu sangat ingin, karena selalu setiap ketemu saya selalu tanya beliau, Pak Mahfud, kenapa ini undang perampasan aset kok lambat banget? Ini korupsi kita makin merajalela kalau begini. Pak, di DPR Pak, saya bilang, surat Bapak udah 2 kali ke sana nih, saya bilang. Perampasan aset saya sudah mendorong tidak sekali 2 kali. Sekarang itu posisinya ada di DPR. Sadar nggak siapa tokoh-tokoh politik yang gencar mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset? Siapa? Ada nggak selain Bapak Jokowi? Ada? Kalau aktivis-aktivis hanya pembela Pak Jokowi yang melakukannya. Sementara BEM pernah nggak melakukan itu? Parpol-parpol ada yang mendesak DPR yang membahas tentang RUU perampasan aset? Ada? 212 pernah mereka melakukan demo mendesak percepatan penandatanganan RUU perampasan aset ini. Orang-orang di DPR yang jidatnya hitam-hitam itu, staf-staf ahli, pernah dengan kencang berapi-api meminta DPR segera menandatangani RUU perampasan aset. Tokoh-tokoh yang rajin bicara di panggung-panggung suara rakyat itu, pernah nggak dengan nyaring mendesak DPR, menunjuk-nunjuk DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset? Kenapa RUU perampasan aset ini tidak segera tantangani? Pembenci Pak Jokowi tidak ada yang tertarik untuk mendesak DPR mengesahkan RUU ini. Kenapa? Sementara kita, pendukung Pak Jokowi, yang berani melakukan itu karena kita tidak pernah makan uang seperti itu. Kita bukan orang bayaran Pak Jokowi. Tidak ada satu orang pun yang membayar kita. Kita bicara karena kita berani, karena kita punya data dan fakta. Kita bicara karena kita ingin kebenaran ada di atas segala-galanya. Dari sini kita paham bahwa hanya Pak Jokowi dan Mas Gibran yang peduli tentang RUU perampasan aset koruptor. Mereka berdua yang peduli tentang nasib bangsa. Mereka berdua yang berani melawan para koruptor. Makanya jangan heran jika Pak Jokowi dan Mas Gibran diserang dari kiri, kanan, atas, bawah. Semua menyerang Pak Jokowi dan Mas Gibran karena beliau adalah orang-orang yang berbahaya. Pak Jokowi berbahaya, Mas Gibran berbahaya. Pak Jokowi membuat para koruptor itu gigit jari, terdesak, terjepit. Mas Gibran apalagi. Mas Gibran tidak pernah kompromi dengan yang namanya koruptor. Kami pasukan di udara, petarung dari seluruh Nusantara, melawan hoaks kami bersuara demi kedamaian bangsa dan negara. YouTuber Gibran, suara Nusantara, siap berjuang melawan angkara murka. YouTuber Gibran, suara Nusantara, takkan menyerah, membela negara. Kami gerakan di udara, bersuara melawan berita dusta. Kami berani bersuara, kebenaran di atas segalanya. YouTuber Gibran, suara Nusantara, siap berjuang melawan angkara murka. YouTuber Gibran, suara Nusantara,
membela